ilmu kimia. Kelihatan apa yang saya share? Kelihatan? Oke. Ya ini masih dasar, konsep-konsep dasar dari ilmu kimia. Nah, yang akan kita pelajari dalam konsep dasar ilmu kimia itu ada beberapa, apa itu atom, apa itu molekul, apa itu penyusun atom, apa itu penggolongan materi, apa itu wujud zat, terus ada perubahan bentuk zat, itu apa. Nah, ini jangan pusing dulu, kita belum mulai ya, jangan garuk-garuk kepala dulu. Nah, apa sih atom itu? Jadi kita akan tahu definisi dari atom itu apa. Contoh atom dan lambangnya itu bagaimana. Lalu ada juga yang namanya molekul. Apa itu molekul? Molekul sendiri ada dua, ada yang unsur, ada yang senyawa. Lalu penyusun atom. Nah, penyusun atom itu ada tiga, proton, neutron, elektron. Ya, itu apa nanti kita lihat di materi. Lalu ada penggolongan materi. Nah, penggolongan materi ini ada yang dinamakan zat tunggal, ada yang dinamakan campuran. Lalu wujud zat. Nah, wujud zat ini nanti juga bisa dilihat di materinya, dan ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari suatu materi atau suatu zat itu apa saja. Nah, itu ada dua, fisis dan kimia. Mungkin ini sudah ini sudah dari yang dulu SMA melontok ini palingnya ya. Jadi tapi kita ulang aja lagi nggak apa-apa biar temannya paham semua. Nah, ini kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, atau sifat zat atau molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Oke, sebentar. Ilmu kimia dapat digunakan untuk mempelajari, meneliti, memecahkan masalah teknik, misalkan pembuatan logam paduan, pengolahan logam, pengujian materi, pembuatan materi, dan lain sebagainya. Itu kan kalau di teknik mesin. Nah, coba sih pengaplikasian ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari apa? Saya pingin dong kalian chat di chatnya ini, di chatnya apa? Di chatnya Zoom, tolong dong. Nah, tolong sebutkan pengaplikasian ilmu kimia dalam kehidupan kamu sehari-hari apa aja. Yuk, monggo, silahkan. Apa kira-kira? Halo? Oke, pengaplikasian motor bakar. Nah, akumulator pada mobil. Kalau kesehatan, Nanda Fajar Rizky. Kalau kesehatan apa, Mas? Kalau kimia, contohnya. Halo? Mas Nanda Fajar Rizky. Kalau kesehatan itu contohnya gimana? Kalau kesehatan itu kayak kandungan dari kimia dari obat-obat itu. Oh, kandungan dari obat-obat itu kan dari beberapa material. Halo, kimia. Oke, ya yang lain. Solar cell. Boleh. Pengelasan. Nah, ya pengelasan juga. Pertanian. Pertanian apa pertanian? Contohnya? pupuk, seperti pupuk. Pupuk. Oke. Oke. Yang lain. Pengawetan makanan ya. Pengawetan makanan itu pasti pakai kimia. Oke. Yang lain. Selain pengaweten makanan pun kan juga sebenarnya ya dari bahan kimia ya, apalagi makanan-makanan kemasan itu kan juga banyak bahan kimianya. Oke. Yang lain adakah? Yang lain lagi? Ya, natrium benzoat kayak gitu. Oh, sabun cuci. Wah, banyak sekali sebenarnya ya. Bahkan korosi pada besi itu juga masuk kimia. Sebenarnya kehidupan kita itu nggak bisa tanpa adanya kimia ya. Pasti iya semua, bahkan material apapun itu juga termasuk dari bahan kimia ya. Ya, itu jadi pengaplikasian ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke.
Nextnya mana ini? Nah, sekarang kita masuk ke bahasan apa sih atom itu, definisi dari atom. Jadi atom itu merupakan semua materi yang dapat dipecah menjadi zarah. Zarah itu ya partikel kecil. Nah, ketika partikel-partikel tadi sudah dipecah-pecah jadi kecil lagi, sudah tidak bisa dibagi lagi, atau istilahnya bagian terkecil dari sebuah materi. Kalau sudah materi tadi sudah nggak bisa dipecah lagi, itu dinamakan atom. Misalnya apa? Misalkan apa ya? Kapur tulis ya. Kapur tulis itu satu batang ini ya, kamu pecah jadi dua. Dua tadi kamu pecah lagi, dipecah lagi sampai kira-kira itu sudah nggak bisa dipecah lagi. Nah, itu namanya atom. Nah, semua materi atau semua unsur itu sebenarnya ya terdiri dari atom ya. Atom itu adalah bagian kecil dari sebuah materi. Nah, atom adalah bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat dari unsur. Kapur tadi ya, kapur tulis tadi itu kan kalau mau kamu pecah sampai kecil sampai jadi atom kan itu tetap atomnya apa? Atomnya kapur tulis seperti itu kan ya. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan dan dia tidak dapat dirubah menjadi bentuk atom lain melalui reaksi kimia. Reaksi kimia hanyalah penataan atom. Jadi kalau sebuah atom itu tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan dan tidak bisa dirubah menjadi atom yang lain, kayak energi gitu kan. Energi kan juga gitu. Energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tapi energi bisa dirubah menjadi bentuk yang lain gitu ya. Atom pun juga seperti itu. Mengapa atom dipelajari? Yang pertama, nah ini atom itu adalah sebagai penyusun. Bagian-bagian atom sangat menentukan sifat material suatu benda. Misalkan penggolongan sifat benda, ada yang logam dan ada yang non logam. Misalkan materi yang berupa logam, itu nggak boleh kontak. Misalkan yang bisa menimbulkan karat ya, jangan dikenakan misalkan air dan lain sebagainya. Jadi dia menentukan sifat benda atau materi tadi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana atom bergabung sehingga dapat mengubah bahan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan atomnya natrium dan atomnya NaCl, garam. Nah, itu kan mengetahui bagaimana atom bergabung, Na dan Cl. Gitu. Lalu berguna untuk kehidupan manusia, misalkan untuk kesehatan, energi, telekomunikasi, dan lain-lain. Nah, itu tadi seperti beberapa yang sudah Anda sebutkan di atas. Ya, kayak kesehatan itu misalnya ronsen dan lain sebagainya, itu kan juga ini ya. Nah, apa sih contoh-contoh atom dan lambangnya? Kalau Anda pernah lihat ini, tabel periodik unsur kimia, nah ini sebenarnya ya, itu tadi atom-atom tadi. Misalkan H itu hidrogen, He ini helium, atau N itu nitrogen, lalu oksigen, Fe fero atau besi kayak gitu. Yang dari SMA dulu ada nggak singkatannya ini? Pernah nemuin nggak sih golongan 1A itu disingkat jadi apa? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah apa coba singkatannya apa coba, masih ingat? Pernah, Bu. Coba salah satu aja, masih ingat nggak? Alkali, Bu, kalau nggak salah. Apa? Alkali. Alkali gimana maksudnya? Kayak misalkan ada golongan alkali tanah gitu. Oh iya Kak, maksudnya ini loh, yang di tabel periodik ini loh, kan biasanya untuk mempermudah itu kan dibuat singkatan ya, kayak dibuat kalimat gitu. Pernah nggak sih? Tahu nggak? Oh iya, ada, Bu. Ada contoh dong, apa dulu singkatannya SMA dulu? Ada, Bu. Apa coba. Saya ingatnya yang golongan Bu, 16 kalau nggak salah. Apa? Itu singkatannya orang Surabaya seneng telu pohong. Seneng telepon ini ya. Ini ya. Ini Herlina kawin Robi CS frustasi kalau saya dulu gitu ya. Ya memang singkatannya banyak ya ini. Kalau untuk mempermudah ya, ini kan tabel periodik kan kita pusing ya kalau mau menentukan itu kan kayak gimana itu kan ya. Misalnya kulit atom, nah itu apa ya, itu tadi disingkat gitu. Jadi ini ada singkatannya, bebek mangan cacing, serempet dan radial kayak gitu. Saya dulu SMA masih ingat. Nah, itu adalah nama atom dan lambangnya contohnya ya. Nah, ini sekarang kalau atom-atom tadi bergabung, nah jadi
gabungan dari atom itu dinamakan molekul atau disebut molekul. Nah, molekul sendiri itu ada dua jenisnya. Ada yang molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu gabungan antar atom yang sejenis. Contohnya apa? O2 atau oksigen, H2 hidrogen, O3 apa ozon dan lain sebagainya. Kalau inilah O-nya 2, H2O3. Nah, itu gabungan atom yang sejenis, itu namanya molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu adalah gabungan dari dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan yang tetap. Misalkan apa? H2O, kan ada atom H dan ada atom O. Berarti itu termasuk jenis dari senyawa. CO2, ada gabungan atom karbon dan oksigen, CO2. C2H6, nah itu termasuk dari senyawa. Itu ya. Itu adalah senyawa. Oh ya, ketika saya terangkan mungkin kamu bisa tulis ya. Ada ya, sediakan aja buku sendiri untuk nulis soal-soal atau untuk nulis penjelasan saya. Nah, ini contohnya gabungan atom yang membentuk sebuah molekul. Nah, pernah tahu gak ini reaksi apa? Ada molekul metana ditambah 2 molekul oksigen, dia menghasilkan karbon dioksida dan 2 molekul air. Pernah nggak tahu ini reaksi apa? Mesin, Bu. Hah? Mesin. Mesin, maksudnya mesin? Nggak tahu deh. Kayaknya mesin. Tahu nggak ini? Ayo, ada yang paham nggak ini? Molekul metana plus oksigen dia menghasilkan karbon dioksida dan molekul air. Mungkin pembakaran, Bu. Benar sekali. Nah, ini adalah sebuah reaksi pembakaran. Ingat ya, sebuah reaksi pembakaran itu dari bahan bakar yang dicampur dengan oksigen, dia pasti akan menghasilkan karbon dioksida dan molekul air. Energinya gimana ya? Pasti ada energi yang terbentuk ya. Nah, itu yang. Tapi reaksi kimianya seperti ini. Jika ada molekul metana, metana ini kan dia bahan bakar. Ditambah oksigen. Nah, oksigen ini apa ya? Udara itu lalu dikasih api, dia pasti akan menghasilkan energi. Energinya dipakai oleh manusia. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah karbon dioksida dan air. Ini adalah gabungan atom membentuk molekul ya. Metana itu dari C sekian H sekian, oksigen itu O2 membentuk karbon dioksida CO2 dan molekul air H2O kayak gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Partikel penyusun atom. Nah, atom itu kalau diibaratkan itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat itu seperti ini. Nah, atom itu ada partikel penyusunnya. Ada inti atom. Nah, ini adalah inti atom. Di dalam inti atom itu ada penyusunnya berupa neutron dan proton. Apa sih neutron itu? Jadi neutron itu adalah yang memiliki muatan netral. Sedangkan proton itu adalah yang memiliki muatan positif. Dan ada elektron yang mengelilingi si inti atom tadi. Nah, elektron ini memiliki muatan negatif seperti itu ya. Jadi atom itu terdiri dari inti atom, di mana inti atom ini itu terdiri dari neutron dan proton. Kalau neutron ini netral muatannya, kalau proton ini dia muatannya positif, dan inti atom tadi dikelilingi oleh elektron, di mana muatan listrik dari elektron ini dia adalah negatif, sehingga muatannya ini elektron muatannya negatif. Oke. Berikutnya ada yang dinamakan ion. Nah, apa sih ion? Ion itu adalah atom atau kumpulan atom yang memiliki muatan listrik. Nah, jadi ion itu adalah atom ataupun kumpulan atom dia yang memiliki muatan listrik. Jenis ion itu apa? Ada dua. Yang pertama adalah ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Contohnya apa? Nah, ini. Kan kalau di kimia kan kamu pernah tahu ya, Na+.
atau NH4 plus kayak gitu ya. Itu namanya ion positif atau kation. Sedangkan yang ion negatif atau anion itu contohnya adalah Cl-, karbonat CO3 2-. Nah, itu dia itu masuk dari jenis ion. Ion positif, ion negatif, kation, anion kayak gitu. Ini contohnya. Nah, ada juga yang namanya campuran. Nah, apa itu campuran? Sorry sebelumnya, saya kalau ngajar kecepatan nggak? Terlalu cepat kalau saya ngajar? Tidak. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti. Oke, mungkin kalau saya terlalu cepat ketika ngajar, kamu bilang aja, Bu, mohon maaf terlalu cepat kayak gitu ya. Nah, ini juga ada yang dinamakan dengan campuran. Apa sih campuran? Jadi campuran ini merupakan materi yang terdiri dari 2 atau lebih zat murni yang memiliki sifat kimia zat asal dan dapat dipisahkan melalui perubahan fisika. Nah, perubahan fisika tersebut apa? Contohnya kayak dipanaskan, disaring. Nah, itu termasuk perubahan fisika. Nah, perubahan fisika nanti kita bahas di terakhir ya, tapi ini contohnya, ini campuran ya, jadi istilah-istilah yang ada pada kimia. Campuran, jadi materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang mempunyai sifat kimia zat asal dan dapat dipisahkan melalui perubahan fisika. Contohnya apa campuran itu? Nah, ini contohnya ada gula, kamu campur air. Nah, ini kan jadi apa? Larutan gula. Kalau larutan gula ini kamu panaskan, ya, kamu beri kalor, maka nanti jadinya apa? Jadinya juga gula kayak gini, guys. Itu adalah contoh dari campuran. Nah, ini dari skema berikut, coba sih kamu tentukan mana yang atom, mana yang molekul unsur, mana yang molekul senyawa, dan bukan CV ya ini ya, campuran dan campuran. Saya gantinya deh. Nah, dari gambar ini kira-kira mana sih yang atom, mana yang molekul unsur, mana yang molekul senyawa, mana yang campuran. Kan sudah kita bahas tadi ya, kalau atom itu apa, kalau molekul unsur itu apa, molekul unsur gabungan atom yang gimana, kalau molekul senyawa gabungan atom yang gimana, kalau campuran seperti apa. Oke, mungkin bisa ditulis di chat. Nomor A. A itu coba absen ketiga deh, absen 3. A itu apa? Absen 3 siapa? Halo, halo. Adakah absen 3? Iya, Bu, saya. Nah, coba sih yang A, ini termasuk apa? Apakah dia termasuk atom, apa dia termasuk unsur, atau dia termasuk senyawa, apa dia termasuk campuran? Kira-kira. Halo. Ini aja deh, di chat aja coba, chat. Kalau putus-putus bisa pakai chat. Wes, sambil nunggu ya. Yang B tolong nomor 5. Yang C itu tolong nomor 12. Yang D tolong nomor sekarang 15. Yang E nomor absen sekarang ini 1 deh. Yang E nomor 1. Yang F nomor 8. Halo, Kak ngantuk kan ini?
silahkan di chat. Sudah ada yang typing? Oke. Yang lain. Nomor 8, Franciscus, oke. Nomor, oke. Yang A dan B. Yang A dan B. Oke. Yang B. Yang B. B. Ayo, yang B. Siapa B tadi? Yang B tadi siapa? Dia kok ada 2? Oh, dia ada 2? Sama yang jawab? Oh, yang jawab sama. Yang B, tinggal yang B. Ayo, yang B. Oke, sudah ada jawaban semua. Kita lihat ya. Yang ini dulu deh, mulai yang pertama jawab ya, Mas Franciscus. Yang F, kita lihat yang F. Nah, ini Mas Fran itu jawabnya Mas Bintang ya. Mas Bintang jawabnya adalah molekul senyawa. Nah, kira-kira benar nggak kalau molekul senyawa? Benar nggak? Benar Ini kayak oke, benar. Karena apa? Kan kalau molekul senyawa itu gabungan dari 2 atom yang berbeda. Ini kan berbeda tuh. Bulat yang putih ini bulat besar, yang ini kecil. Nah, benar. Sekarang yang C. C molekul senyawa, benar. Karena dia terdiri dari beberapa kumpulan atom yang berbeda. Jadi C ini merupakan senyawa. Lalu E. E ini adalah campuran. Ini benar. Karena apa? Dia terdiri dari beberapa jenis zat atau atom. Nanti, tapi dia apa ya? Ketika nanti dia diproses, nanti dia akan bisa misah sendiri-sendiri. Nah, itu E. Lalu D. D ini adalah molekul unsur, benar. Karena apa? Ini terdiri dari 2 atom yang sama, sehingga dia masuk molekul unsur. Kalau A, yang A ini
A ini adalah atom, benar sekali. A ini adalah atom karena ya atom dia ya satu kesatuan sendiri ya. Jadi ini memang atom. B ini juga atom. Nah, benar sekali. Jadi jawabannya sudah benar semua. Nah, berarti sudah paham ya konsepnya apa itu atom, apa itu molekul unsur, apa itu molekul senyawa, apa itu campuran. Ya, kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Oh, ini nggak suka baiknya. Sorry. Nah, ini sekarang nyatakan jenis partikel, apakah ini termasuk atom, apakah ini termasuk molekul, atau dia termasuk ion dari zat-zat berikut. Yang A itu adalah gas nitrogen atau N2, ada yang B itu gas karbon dioksida atau CO2, ada yang C itu air, ada D itu karbon, lalu ada E itu adalah natrium klorida atau NaCl, ada yang F itu besi atau Fe. Mungkin saya kasih ya 5 menit lah, boleh 5 menit lah untuk kira-kira ini masuk apa ya, apakah masuk atom, apakah dia masuk molekul, apa dia masuk ion dari zat-zat berikut. Nanti saya tanya lagi ke teman-teman yang lain ya. Hujan ke kamar mandi, ya Mas.
Sudah cukup? Waktunya cukup? Halo? Halo? Iya, Bu. Cukup waktunya? Insya Allah. Oke. Saya tanya dong. Ini deh, yang A ini tolong tulis di chat ya, tolong tulis di chat. Absen terakhir itu absen berapa sih? Absen terakhir itu absen berapa? 24. 24. 24. A itu absen 24. Terus B itu absen 20. C itu absen 18. D itu absen 22. E itu absen 17. 17 tadi sudah apa belum? Belum, Bu. Oke, 17. F absen 18 sudah apa belum? Absen 18 tadi sudah ngerjakan belum? F 18. Nah, oke wes. Silakan ditulis di chat. Nah, B molekul. Molekul yang apa? Apakah dia termasuk unsur atau apa yang lain? Kan ada unsur, ada senyawa. Nah, dia termasuk molekul apa? Molekul unsur kah atau molekul senyawa kah? Yuk, yang lain, yang lain. Apakah sudah selesai dijawab semua? A sampai dengan F? E, C, B. Nah, yang lain, let's go. A, B, C, E sudah, tinggal D sama F. Yuk, D sama F. Yuk, yang D dan F. Apakah dia termasuk atom kah? Ataukah dia molekul unsur kah? Atau molekul senyawa kah? Atau termasuk ion? Ayo, ayo, ayo. Yang dapat D sama F tadi. Ini masih agak bingung Bu, soalnya absennya rancu Bu. Oh,
Siapa yang dapat D tadi? Yang dapat D tadi siapa? Nah, berarti saya harus nulis di absen saya ya. Tadi yang manggil saya panggil tadi nomor berapa? Saya random aja tadi. Oke lah. Kita bahas saja ya daripada masih bingung-bingung. Nah, ini gas nitrogen atau N2. Di sini yang jawab tadi siapa ini? Mas Surya Adi Sanjaya, molekul unsur. Benar sekali, karena apa? Ada 2 atom N yang sejenis. Nah, ini gas nitrogen itu termasuk molekul unsur. Gas karbon dioksida atau CO2B. Siapa yang jawab B? Mas Rafiftinan. Jawabannya adalah molekul senyawa. Benar sekali, karena terdiri dari 2 atom berbeda yang bergabung. C, H2O. Molekul apa? Senyawa. Benar juga. Sama kan ya, kayak CO2 kan dia 2 jenis atom yang berlainan dan dia bergabung. Lalu yang E. Yang jawab E tadi? E, NaCl merupakan molekul senyawa. Ya. Ya, benar nggak ya? Senyawa ya? Benar, ini molekul senyawa yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang D dan yang F. D itu adalah karbon. Kira-kira ini termasuk apa? Kalau hanya karbon saja, itu termasuk apa? Ada yang tahu? Atom, Bu. Atom. unsur. D ini adalah atom, karena dia hanya karbon saja. Nah, kalau yang F, besi, ini termasuk apa? Antara atom atau ion, Bu. Nah, antara atom dan ion. Nah, kalau Fe2+ itu termasuk ion, Fe3+ termasuk ion, kayak gitu ya. Tapi kalau hanya besi saja tanpa diembel-embeli Fe2+, Fe3+, berarti dia termasuk atom. Ya, tapi kan kalian pernah kan Fe2+, Fe3+, nah itu dia termasuk ion gitu. Gitu ya. Paham dari sini? Paham, Bu. Oke. Sudah paham ya bedanya. Terus ini namanya atom, ini namanya unsur, ini namanya senyawa. Oh, ini model ion itu kayak gini. Nah, kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Besi kalau ada Fe2+, Fe3+ itu dia termasuk ion. Masih adzan sebentar ya. Nah, berikutnya itu adalah penggolongan materi. Jadi apa sih materi? Materi sendiri itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan dia memiliki massa. Nah, materi sendiri itu dapat berupa benda padat, cair maupun gas. Nah, kan kita tadi sudah lihat ya, materi ini tadi kan ada yang tunggal atau murni ya. Ada yang bentuknya unsur dan senyawa. Lalu materi yang campuran, tadi kan kita sudah bahas ya, apa itu campuran ya? Campuran sendiri itu kan ini tadi materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih zat murni yang memiliki sifat kimia, zat asal dan dapat dipisah melalui perubahan fisika. Nah, campuran di sini terdiri dari beberapa jenis, yakni larutan, koloid, dan suspensi. Nah, apa sih larutan, suspensi, dan koloid tadi? Nah, ini. Larutan itu adalah campuran homogen. Kalau suspensi itu adalah campuran kasar dan tampak heterogen. Homogen itu apa sih? Menjadi satu gitu ya istilahnya. Kalau heterogen ini
tidak menjadi satu kayak gitu ya. Dan ada juga yang koloid. Koloid ini adalah campuran yang terletak antara larutan dan suspensi. Nah, apa itu larutan? Nah, ini kan campuran tadi kan ada 3, larutan, suspensi, dan koloid. Sekarang kita bahas dulu yang mengenai larutan. Nah, larutan adalah campuran yang homogen. Nah, homogen ini apa ya? Menyatu ya, atau tidak bisa dilihat perbedaannya. Nah, ada ciri-cirinya. Ciri campuran yang homogen itu dia tidak ada bidang batas antara komponen penyusunnya. Yang kedua, komposisi di seluruh bagian itu sama. Nah, biasanya larutan, ukuran partikel dari larutan ini sangat kecil, kurang dari 1 nanometer, sehingga kita nggak dapat melihat partikelnya itu tanpa menggunakan mikroskop ultra. Sehingga kita nggak bisa membedakan apakah ini zat terlarut ataupun medium pelarutnya. Nah, salah satunya dengan cara zat dalam larutan tidak dapat dipisahkan melalui penyaringan. Nah, kalau Anda ada larutan terus kamu pisahkan dengan saringan itu tidak bisa, berarti itu adalah larutan. Nah, komponen larutan ini biasanya terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Komponen yang jumlahnya terbanyak itu dianggap pelarut. Tapi jika larutan adalah campuran dari zat padat dan zat cair, maka cairan tadi dianggap sebagai pelarut. Contohnya apa? Contoh larutan itu adalah larutan gula, larutan garam, larutan asam asetat, udara. Ini juga termasuk larutan. Jangan dianggap hanya larutan itu berupa cairan, enggak. Ya, campuran yang ada di udara ini kan kamu nggak bisa dilihat kan, apakah itu oksigen kah ataupun ada CO2-nya. Nah, CO2-nya kan juga nggak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Ada hidrogennya, mana hidrogennya ya jadi satu kayak gitu kan ya. Nah, itu termasuk dari larutan. Larutan gula, garam pun kan juga seperti itu. Kamu kan kalau ngaduk air gula atau air garam kan kamu nggak tahu setelah kamu aduk, ini ternyata ada gulanya. Mana gulanya? Ya nggak bisa, ya hanya bisa kamu lihat di larutan tadi, kamu rasakan, ini manis, ini pasti larutan gula, ini asin, larutan garam. Tapi kan kalau kamu suruh petani satu-satu bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau sudah jadi satu ya nggak bisa dibedakan. Lalu ada yang namanya suspensi. Nah, ini yang dulu dari SMK otomotif jangan dipikir, suspensi itu sekop lah. Beda ya. Suspensi ini kalau di kimia itu adalah campuran kasar dan tampak heterogen. Heterogen ini terpisah gitu ya. Jadi dia batas antara komponen dapat dibedakan tanpa perlu menggunakan mikroskop. Suspensi ini biasanya tampak keruh dan zat tersuspensi ini lambat laun terpisah karena adanya gravitasi. Ukuran suspensi ini biasanya lebih dari 100 nanometer. Contohnya apa? Campuran kapur dan air, campuran batu kali dengan pasir. Nah, itu kan kalau Anda bikin kapur aja, kapur dengan air ya, kapur kamu tumbuk halus, kamu campur air, kamu aduk-aduk. Nah, pertama-tama mungkin akan terlihat putih gitu ya, tapi kalau sudah agak lama dibiarkan, maka antara kapur dan air tadi itu tidak akan menyatu. Biasanya karena gravitasi akhirnya kapur tadi akan mengendap di bawah. Ataupun campuran batu kali dengan pasir sama aja ya. Kalau kamu campur, kamu aduk-aduk, mungkin pertama kelihatan kayak budak kayak gitu ya, keruh kayak gitu. Tapi lama-kelamaan dia misah antara si batu kali tadi, pasir tadi, dengan air tadi juga akan misah kayak gitu. Ada lagi yang namanya koloid. Nah, koloid ini adalah campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, koloid ini tampaknya homogen. Jadi, secara kasat mata itu kayaknya dia tampaknya homogen. Jadi kalau kamu lihat lewat mata biasa itu kok kelihatannya kayak homogen ya. Berarti dia tampilannya mirip dengan yang larutan ya, kayak larutan. Tapi ketika Anda mengamati campuran tersebut dengan mikroskop ultra, maka dia akan tampak heterogen.
Biasanya ukuran dari koloid ini antara 1 sampai 100 nanometer. Koloid tampak keruh tetapi stabil, dia tidak memisah ataupun mengendap. Bahan koloid tidak dapat dipisahkan melalui penyaringan biasa, melainkan menggunakan penyaring ultra. Contohnya apa? Santan, air susu, cat, itu termasuk dari jenis yang koloid. Bisa dipahami ya? Campuran ini ya. Jadi ada larutan, ada suspensi, ada koloid. Gitu ya. Nah, komposisi campuran tidak tetap. Oleh karena itu, susunan zat dalam campuran dinyatakan dalam kadar zat yang membentuk campuran. Kadar biasanya dinyatakan bisa dalam persen massa, bisa dalam persen volume, bisa dalam ppm atau part per million. Kayaknya ini kita bahas minggu depan aja deh, asiknya dibahas minggu depan ya, mengenai campuran. Baik, dari materi saya kira-kira yang sampai ini deh, sampai ya inilah, sampai apa yang saya terangkan ini tadi. Ada nggak yang mau ditanyakan? Campuran anggap saja belum dipelajari, kita pelajari minggu depan aja ya. Ada nggak yang ditanyakan? Halo? Halo? Paham? Atau bingung, tambah bingung? Masih belum, Bu. Oke, masih belum ada yang ditanyakan ya. Baik. Cukup jelas, Bu, penjelasannya. Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Baik. Waktunya juga sudah habis. Ya, kita bisa lanjutkan minggu depan. Kita mempelajari lanjutannya tadi, kan masih ada lanjutannya. Kita pelajari lanjutannya minggu depan. Ya itu ya kira-kira inilah cara ngajar Bu Nike ya, cara ngajarnya ya seperti ini gitu ya. Cara ngajarnya seperti ini. Semoga tidak terlalu cepat dan bisa diikuti kayak gitu ya. Kalau prinsip saya sih tidak harus banyak dan mencep-mencep dalam sekali pertemuan, yang penting paham kayak gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Rabu setelah mata kuliahnya Pak Finan ya, mungkin sekitar jam 10-an lah sama kayak gini ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.